Mau kemana nih? Istirahat. Oh, istirahat. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oke. Ada yang ini? Ada yang murung nih? Ini Nah. Irjen lagi murung. Kenapa? Saya belum bayaran SPP, saya belum bayar tryout, belum bayar UN, mana ada lagi sakit di rumah. Banyak banget masalah kamu ya? Iya, Terus ditagih sama Bu Yud lagi ya? iya terus. Oh iya. Gitu. Orang tua kamu kapan datang katanya? Nggak tahu, lagi ada masalah sih di rumah. Oh gitu, ya ya. Ya udah, supaya kita bisa bantu teman kamu, paling tidak kan ngasih nasihat atau ngasih pencerahan, mudah-mudahan meringankan ya kak? Ya, Oke, ya jadi saya pikir memang penting untuk menyelesaikan administrasi dan segala macam. Tapi di balik itu ya spiritnya tetap harus terjaga. Gitu. Yaudah, biar gini kita ngobrol dulu di sana, ya. Gimana ya? Di sini aja deh. Nah ya di sini. Ya. Enaknya sih sambil duduk, duduk. Oke, sambil duduk. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Irzan punya masalah berkenaan dengan SPP, segala sesuatu tentang bayaran gitu. Tapi sebenarnya ini kan bukan masalah Irzan aja ya? iya. Hah? Iya. Masalah semua orang ya? Iya. Yang belajar di sini. Karena ya memang untuk operasional sekolah membutuhkan itu semuanya, makanya kamu ditagihkan. Tapi saya sih tidak berharap ya, tidak berharap kekurangan uang itu jadi masalah yang menghimpit kamu seumur hidup gitu istilahnya tuh. Sehingga kamu harus melupakan kegembiraan yang lain gitu ya. Contoh misalkan kamu punya badan yang sehat ya enggak? Terus otaknya juga jalan semuanya kan? Maksudnya normal gitu ya? Nggak ada yang gila gitu kan? Itu juga kebahagiaan gitu. Maksudnya ya saya kurang dari sisi uang gitu ya, kurang materi gitu. Tapi dari sisi yang lain kita banyak gitu. Contoh tempat sekolah kamu ini kan juga bagian daripada sesuatu yang membahagiakan. Hilangnya satu nikmat gitu ya. Hilangnya satu nikmat tidak mengurangi sedikit pun gitu ya. Tidak mengurangi sedikit pun kasih sayang Allah kepada kita gitu. Bahkan Allah itu selalu menambah gitu. Kalau dalam bahasa apa namanya? Al-Qur'an itu fadlam minallahi wa ni'mah gitu. Jadi tidak ada sedikit pun nikmat yang dikurangi oleh Allah. Itu yang harus kamu tanamkan dan harus kamu percaya sebaik-baiknya. Berkenaan dengan rezeki nih gitu ya. Saya pengen ngomong soal rezeki. Yang pertama tadi soal apa? Bahwa Allah tidak mengurangi nikmat kita sedikit pun. Bahkan ketika kita merasa kehilangan sesuatu gitu ya, kehilangan sesuatu sebenarnya Allah tidak mengurangi, bahkan mungkin menambah gitu ya. Yang kedua adalah soal rezeki. Orang bilang sekarang ini paradigma atau cara pandang orang, rezeki itu sifatnya material gitu ya. Punya rumah gede, punya mobil banyak, deposito banyak gitu ya. Istilahnya tuh kalau nggak punya kartu kredit 10 belum termasuk orang kaya gitu ya. Dan itu kalau belum kaya belum punya rezeki. Padahal tidak gitu ya. Rezeki itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang sempit gitu ya. Karena Allah memiliki semuanya
istilah semuanya itu diistilahkan oleh Al-Quran itu dengan sangat baik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, gitu. Artinya itulah rezeki kita yang diberikan Allah kepada kita. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit, gitu. Dan ketika kamu tidak punya istilahnya itu ujung kuku dari semua yang ada di bumi dan di langit, tidak berarti Allah tidak memberikan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Makanya Allah ulama sering bilang hujan itu rezeki, cahaya matahari itu rezeki, gitu ya. Kemudian cahaya bulan itu rezeki, angin yang bertiup itu juga rezeki, gitu. Jadi kalau ngomongin soal rezeki itu jangan disempitkan, gitu. Tapi, nah sekarang baru nih ke masalahnya tadi Irzan. Sekarang Ustaz, saya lagi nggak punya uang nih, gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya punya uang? Ada yang mau jawab? Hah? Usaha, betul, ya. Usaha. Sekarang saya ingin munculkan lagi masalah, gitu. Orang itu sering putus asa sebelum berusaha, gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah mematok hasil atau menentukan hasil, gitu. Contoh misalkan saya pengen nanti nih 2 bulan atau 3 bulan ke depan punya rumah. Amin. Amin. Ini serius. Serius. Tapi gitu, kalau sudah dipatok atau ditentukan seperti itu, gitu ya, kita harus ingat bahwa kita masih punya Allah yang Maha menentukan, ya, Al-Qadir wal Muqtadir, gitu ya, Al-Qadir wal Muqtadir. Jadi kita boleh berusaha, kita boleh berikhtiar, tapi harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang menentukan atau yang menetapkan apakah itu akan berhasil atau tidak, atau sekarang atau nanti, itu adalah Allah. Kenapa orang itu suka mengeluh? Nah itu karena dia tidak mengikutkan Allah dalam usahanya. Jadi dia tidak memahamkan kepada dirinya bahwa Allah itu Maha menentukan, gitu ya. Dia tidak mengikutkan sehingga dia cepat mengeluh dan putus asa, gitu. Yang betul itu adalah usaha, sabar, doa, gitu. Itu tugas kita. Masalah hasil biar Allah yang menentukan, gitu ya. Masalah kamu, karena rezeki itu, gitu ya, karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita bukan berarti mentang-mentang sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita udah tinggal nunggu, kan udah ditetapkan. Tidak begitu juga. Itu tidak termasuk dalam kategori kebijaksanaan Tuhan, gitu ya. Kebijaksanaan Tuhan itu orang itu harus berusaha. Memang saya yang menentukan, tapi kamu harus percaya, gitu. Dan yakin ketentuan Allah berbanding lurus dengan usaha kamu, gitu ya. Kemudian itu yang keberapa tuh? Yang ketiga, ya. Yang pertama tadi apa? Bahwa setiap nikmat atau ada ujian atau cobaan tidak mengurangi nikmat apapun. Ya, kemudian rezeki kamu itu tidak hanya hal yang sempit, sederhana, bersifat materi, gitu ya. Yang ketiga, bahwa kewajiban kita adalah usaha, sabar, terus doa, gitu ya. Dengan begitu kita tidak akan mengeluhkan kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, tega banget, gitu ya. Ntar lagi UN, kalau nggak bayaran nggak gini, gitu ya kan. Mengeluh kamu kepada Allah, gitu ya. Boleh nggak? Boleh, tapi etikanya nggak bagus, gitu ya. Etikanya nggak bagus. Sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, kamu mestinya sebutin dulu dong, gitu ya, apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kamu. Dan syukuri itu, gitu. Sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Nih yang keempat, biar banyak rezeki, gitu ya. Biar banyak rezeki, gimana caranya selain usaha?
Ya, sholat duha, doa. Apa itu maksudnya? Mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang suka aneh nih ya, suka nggak percaya zaman sekarang itu istilah mendekatkan diri kepada Allah itu. Kenapa saya bilang suka nggak percaya? Karena mereka berpikir bahwa nggak mungkin rezeki itu langsung turun dari langit, ya kan? Maka akhirnya dia berdoa itu secukupnya dan tidak serius dan tidak sungguh-sungguh gitu. Sebenarnya bukan masalah mintanya, nak, gitu. Bukan masalah mintanya. Saya pengen bacakan sebuah ayat Al-Qur'an nih, ya, kebetulan karena ini pedoman kita kan, dan ini adalah petunjuk kita dan kita harus meyakininya, gitu ya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan ahlau aulahu wa nimfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Saya ingin kasih kamu menggarisbawahi, tolong digarisbawahi kata-kata wallahu khairur raziqin. Kalau kamu pengen mendapatkan rezeki yang banyak, kamu harus mendekatkan diri kamu dulu kepada yang punya rezeki. Itu maksudnya. Nggak ujug-ujug tiba-tiba kamu berdoa bahwa kamu akan dikasih rezeki. Kalau pengen dapat rezeki, gimana caranya? Deketin yang punya rezeki. Gitu. Bagaimana cara kamu mendekatkan diri kepada yang punya rezeki? Ya, tadi, beribadah sebaik-baiknya, lakukan perintahnya, hindari larangannya, gitu ya. Kemudian berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, gitu kan, gitu ya. Nah, itu semuanya kamu lakukan sebaik-baiknya tanpa mengeluhkan sedikit pun apa yang menjadi kurang dari diri kamu, karena itu yang disukai oleh Allah yang maha memberi rezeki. Saya yakin seyakin-yakinnya, gitu ya, yakin seyakin-yakinnya tidak akan kamu jadi miskin, akan dicukupkan, gitu. Percaya nggak? Ayo, percaya nggak? Nah, kalau kamu percaya, maka kamu akan bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen dapat rezeki yang banyak, Irzan, gitu ya. Nasihat saya tadi apa, nak? Dekatkan diri kepada Allah, lakukan perintahnya, kemudian jauhi larangannya, gitu ya. Masalah sekarang orang tua kamu belum dapat rezeki atau apapun itu, yakin seyakin-yakinnya Allah punya sejuta cara untuk menyelesaikan masalah kamu. Ya. Bahkan bukan sejuta, triliunan cara untuk menyelesaikan masalah kamu. Tapi kamu nggak usah menebak-nebak kira-kira Allah akan melakukan apa, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kita nggak punya kewenangan untuk ikut campur. Biar Allah yang menentukan. Tugas kamu berarti di sini apa? Belajar sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh, jujur, sabar, taat, patuh, lakukan semua perintahnya, jauhi semua larangannya, gitu ya. Dan habis itu tawakal kepada Allah, gitu ya. Jadi tawakal itu bukan hanya sekedar berserah diri dan oke, gitu, bukan. Tawakal itu tadi lakukan kerja keras, sungguh-sungguh dan segala macam. Serahkan hasilnya biar Allah yang maha kuasa yang menentukan. Saya di kesempatan terakhir ini saya pengen cerita sedikit, gitu ya, tentang ya saya sendiri kali ya. Mudah-mudahan ini kalian tidak anggap sebagai ujub atau sebagai takabur, gitu ya, atau ria atau apapun itunya, hanya sekedar tahadus bin ni'mah, gitu ya. Kamu lihat guru-guru kamu yang ada di sini, gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang jadi guru Darul Mutakin yang merasa hidupnya dalam kekurangan, gitu. Tidak ada. Dan itu cukup kan? Cukup, gitu ya kan? Kan suka berdoa wakafa billahi nasiro, wakafa billahi wakila, gitu ya. Memang hidup kita itu hanya untuk sampai cukup, gitu ya. Karena
Kalau di apa namanya? Kalau di film Forrest Gump itu gimana? We need a little to be rich, remains for show up. Jadi orang itu sebenarnya untuk kaya atau untuk cukup itu butuh sedikit. Gitu. Sedangkan sisanya sebenarnya hanya untuk pamer. Gitu ya. Jadi kamu nggak usah khawatirkan kamu apakah akan jadi kaya atau tidak. Yakin kalau kamu sudah cukup, tandanya kamu sudah kaya. Tapi kamu nggak perlu pamer. Gitu ya. Saya pikir untuk saat ini mudah-mudahan itu bisa sedikit mencerahkan khususnya Ananda Irzan dan umumnya kalian semua yang ada di sini supaya tidak mudah-mudah mengeluhkan gitu ya kekurangan apapun yang terjadi di dalam diri kamu, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya, Maha Menjaga, Maha Melindungi. Dan kalau Dia sudah memiliki itu semua, sifat itu semuanya, tidak ada sepatutnya kita meragukan apa yang dijadikan Allah atau diterjadikan Allah kepada kita. Karena sesungguhnya apapun itu pasti niatnya atau tujuannya adalah baik. Itulah kenapa kita selalu berzikir Subhanallah. Kita mengatakan Maha Suci Allah. Baik, karena ini waktunya sudah waktu kalian untuk istirahat, jadi saya cukupkan. Ya, kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.